البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada poin yang ke-511 berhubungan dengan keutamaan sahabat yang mulia, yaitu siapa? Abdurrahman Zaid ibn Thabit. Jadi keutamaan beliau yang disebutkan dalam poin ini apa? Beliau mampu menguasai bahasa Yahudi dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berapa? Dalam jangka waktu berapa beliau menguasai bahasa tersebut? Nah, 17 hari. Dan beliau masuk Islam kapan? Abazura. Ketika berumur 11 tahun, semenjak Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nah, dan padanya keutamaan baca dan tulis, ikhwan. Karena Zaid bin Thabit memiliki kemampuan membaca dan menulis, juga memiliki kecerdasan yang lebih dari teman-teman sejawatnya, sehingga mampu untuk mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain. Maka manfaatkan masa muda, karena sungguh menuntut ilmu pada masa-masa tersebut sangat membekas dibandingkan seseorang ketika menuntut ilmu di masa tua. Dan ini mujarrab. Makanya tangguhkan hal-hal yang kalian inginkan selain ilmu di masa-masa muda ini. Untuk apa? Untuk menggapai hal-hal yang ketika datang masa tua, ketika datang kesibukan yang lain, kalian tidak akan mungkin untuk bisa menggapainya. Nah, karena memang sawarif, hal-hal yang memalingkan seseorang dari ilmu sangatlah banyak. Dan kita tidak tahu kapan bisa menghasilkan ilmu kalau kita mengikuti hawa-hawa nafsu kita. Makanya syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang ada. Nah, sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala katakan, nah, aku mendapatkan faedah dari orang-orang ahli tasawuf cuman satu saja, yaitu apa? Semua yang datang dari ahli tasawuf tidak ada faedahnya. Tapi kata Imam Syafi'i, aku mengambil faedah satu hal. Kata mereka, al-waqtu kasayf. Nah, ilmu itu seperti pedang. Waktuna al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Nah, in lam taqta'hu qata'ak. Jika engkau tidak memotongnya, maka dia akan memotongmu. Maka manfaatkan waktu tersebut. Ada satu bait bagus, siapa yang menghafal tentang pentingnya waktu? Hendak Ahmad. Bahwasanya waktu adalah
semahal-mahal perkara yang wajib untuk kita jaga. Naam, al-waqtu anfasu ma'unita bihifdhihi wa arahu ashalu ma'alaika yadhi'u. Waktu itu adalah perkara paling mahal yang hendaknya engkau beri perhatian untuk engkau jaga. Dan sungguh engkau melihat perkara itu adalah hal yang paling mudah hilang darimu. Waktu sangat mahal, ikhwan, kalau kita tahu nilainya, tapi sangat mudah hilang dari kita. Barakallahu fiikum. Kita masuk pada poin yang ke-512. Qala man humul arba'ah. Siapa yang baca dulu? Indak Humam. Baca. Naam, man humul arba'atu alladhina amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi akhdhil Qur'ani anhum. Sekarang terjemahannya. Baik. Siapa itu? 4 orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mengambil Al-Qur'an dari mereka. Wal jawab Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhum. Ini deretan para sahabat yang 4 yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat yang lain untuk mengambil ilmu tentang Al-Qur'an dari mereka. Naam, mengambil Al-Qur'an secara periwayatan dan qiraah. Dan itu cukup untuk menjadi kemuliaan bagi mereka, ikhwan. Karena Al-Qur'an sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab yang akan mengangkat para pengembannya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan kitab ini kaum-kaum yang banyak dan akan merendahkan dengannya kaum yang lain. Dan 4 sahabat ini telah Allah angkat derajatnya, di antara sebabnya adalah Al-Qur'an yang ada pada mereka. Wa dalilu hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul istaqri'ul Qur'ana min arba'ah. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqri'ul Qur'ana min arba'ah. Indak ya Ridwan. Bagaimana terjemahannya? Istaqri'u apa? Makna dasarnya dulu apa? Nah, apa? Berarti tambahan sin dan ta menunjukkan apa? Permintaan berarti istaqra'a. Mintalah untuk dibacakan Al-Qur'an dari 4 orang. Nah, mintalah kalian untuk dibacakan Al-Qur'an dari 4 orang. Di sini ikhwani fillah isyarat tentang metode pengambilan Al-Qur'an di kalangan salaf dulu. Nah, para salafun salih ridwanullah alaihim mengambil Al-Qur'an
musyafahatan, yaitu langsung dari mulut ke mulut. Dan caranya adalah dengan mendengarkan. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan istaqri'ul Qur'an. Mintalah kalian untuk dibacakan Al-Qur'an min arba'ah, dari 4 orang. Nah, sehingga seorang yang ingin mengambil Al-Qur'an ya minta untuk dibacakan. Mendengar, kemudian apa? Dihafal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwan mendengar apa yang dibaca oleh Jibril kemudian belum menghafalnya. Yang awalnya dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril membacakan Al-Qur'an beliau ingin cepat-cepat. Sehingga turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. Nah, taib dalam surat Al-Qiyamah. Nah, la tuharrik bilisanika. Nah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lisanmu untuk apa? Untuk bisa segera menghafal apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi Rasulnya, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sungguhnya atas kamilah tanggungan untuk mengumpulkan Al-Qur'an itu pada dirimu. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam karena semangat beliau untuk bisa segera menghafal apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Cuman Rasulullah ada jaminan dari Allah. Ada jaminan dari Allah. Adapun kita tidak ada. Maka butuh semangat untuk kita bisa menghafalnya. Makanya di antara metode juga dengan mendengar, mendengar kemudian dihafal. Yang kemudian pada metode mutaakhirin, dikarenakan lisan-lisan ini sudah banyak yang melenceng dari huruf-huruf yang benar dalam pengucapan, tidak cukup sekedar mendengar. Nah, kalau dulu para salaf mereka mendengar kemudian menghafal, mampu mengeluarkan sebagaimana yang mereka dengar. Karena apa? Karena lisannya masih lurus, apalagi kalangan Arab. Huruf-hurufnya keluar dari makhrajnya secara tabiat. Ya, tabiat mereka mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Cuma dengan semakin jauhnya zaman, apalagi bergaul dengan orang-orang ajam, terlebih lagi orang-orang yang memang aslinya ajam, ini tidak cukup sekedar mendengar. Ketika mendengar ya manduk-manduk, tapi ketika sudah mengeluarkan, hurufnya sangat jauh dari apa yang didengar. Makanya butuh metode berikutnya dalam masalah pengambilan Al-Quran, yaitu setelah mendengar dia membaca, membacakan kemudian dicekkan apakah betul atau belum. Ya, kemudian ini lebih banyak dilakukan di kalangan mutaakhirin, yaitu mereka membaca, menyetorkan kemudian dibetulkan oleh seorang muqri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan istaqri'ul Qur'ana min arba'ah. Min Ibni Mas'ud, yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud. Dan tentang Ibnu Mas'ud ini datang hadits khusus. Man arada an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra bi qiraati Ibni Ummi Abdin. Siapa saja yang ingin membaca Al-Qur'an ghaddan kama unzil, yaitu dalam kondisi segar seperti diturunkannya, maka bacalah dengan qiraah Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Salim maula Abi Hudzaifah, dan Salim maula Abi Hudzaifah. Maula ikhwanifillah maksudnya dia asalnya adalah budak kemudian dimerdekakan. Lihat apa yang menjadikan Salim
mencapai keutamaan tinggi ini ikhwan, padahal dia adalah mantan budak. Yang menjadikan dia mulia ilmu, yang menjadikan dia mulia Al-Quran. Maka jadikan ini teladan. Nah, untuk seseorang mencapai kemuliaan dengan Al-Quran. Wa Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab telah kita lewati keutamaan beliau. Nah, terkhusus berhubungan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada beliau bagian yang banyak. Demikian pula ilmu, bahkan diberi selamat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyahnikal ilm abal mungdir. Diberi selamat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang luasnya ilmu yang ada pada diri beliau. Kemudian yang keempat, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, pemuda yang faqih, yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman, dan seorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan kecintaannya kepada beliau. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ikhwan, yang menunjukkan bahwasanya empat ini memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan sahabat yang lain. Bukan berarti para sahabat dari sisi Al-Quran mereka tidak memiliki bagian. Mereka juga orang-orang yang menghafal Al-Quran. Cuman kenapa dikhususkan empat ini? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala al-ulama wa sababuhu anna ha'ulai aktsaru dhabtan li alfadhi wa atqanu li adai wa in kana ghairuhum afqaha fi ma'anihi minhum. Sebabnya bahwasanya mereka itu lebih banyak dari sisi dhabt, yaitu apa? Menghafal dengan kokoh lafaz-lafaznya. Wa atqan li adai, dan lebih mungkin dalam ada itu yaitu dalam membacanya kembali. Walaupun selain mereka itu lebih faqih tentang makna-maknanya daripada empat orang ini. Ini kemungkinan pertama yang dijelaskan oleh para ulama. Karena jelas di sana ada para sahabat yang lebih senior, yang lebih berilmu, seperti siapa? Abu Bakar dan Umar. Cuma dipilih empat orang ini karena mereka lebih kuat dari sisi dhabt terhadap Al-Quran dan lebih bagus dalam apa? Dalam pembacaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi-bagi keutamaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kemudian kemungkinan kedua, auli'anna haula'il arba'ah tafarraghu li akhdhihi minhu sallallahu alaihi wasallam musyafahatan, atau dikarenakan empat orang ini betul-betul berkonsentrasi untuk mengambil Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendengar langsung dari bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairuhum iqtasaru ala akhdhi ba'dihim min ba'd. Sedangkan selain mereka mencukupkan diri untuk mengambil Al-Quran dari sebagian mereka, yaitu sebagian sahabat yang lain. Tapi kalau empat orang ini memang betul-betul konsentrasi mengambil langsung Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas sanadnya tinggi. Sanad paling tinggi yang mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Kemungkinan ketiga, auli anna haula'i tafarraghu li an yu'khadha anhum, atau dikarenakan keempat orang itu memang betul-betul konsentrasi untuk diambil Al-Quran dari mereka, dalam artian memang ditunjuk untuk mengajari Al-Quran secara khusus, paham? Jadi betul-betul meluangkan waktu untuk mengajari manusia Al-Quran. Taib. Dan kemungkinan ini
ada pada 4 sahabat tersebut, karena memang Ibnu Mas'ud, Salim, kemudian Ubay dan Mu'ad, mereka memang tafarruq, berhubungan dengan masalah Al-Quran, sehingga manusia mengambil dari mereka, terutama dalam qiraah. Dan berhubungan dengan Ibnu Mas'ud, selain qiraah, beliau pun mumpuni dalam ilmu tafsir. Nah, ini taujih yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang dari sini menunjukkan bukan berarti bahwasanya sahabat-sahabat yang lain lebih rendah daripada 4 orang ini atau 4 sahabat ini. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki.